R dulu yang tadi kalau ada i'rab jumlah itu simpan di baris awal, garis baru ya. Di garis baru yang wa jumlatu namat misalnya, itu harus di awal lagi, harus di akhir, jangan disambungkan karena ingin meng'irab jumlah. Karena i'rab itu ada dua ya, i'rab yang standar biasa, dan nanti terakhir i'rab jumlah. Karena jumlah itu ada dua, ada yang la mahalla, ada yang fi mahalli. Karena jumlahnya di khobar kan fi mahalli, berarti itu di i'rab. Kalau la mahalla ada, tapi itu nanti ya. Yang jumlah la mahalla minal i'rab itu 7. Yang jumlah fi mahalli juga 7. Jumlah ini meng'irab jumlah ya, bukan meng'irab satu-satu. Kalau fa'il biasa, mubtada biasa. Ini kalau ingin meng'irab seperti yang tadi, al waladu nama misal ya. Al waladu nama, kan nama itu jumlah, tapi dia ada posisi sebagai khobar. Makanya meng'irab wa jumlatu pasti 2 ya. Wa jumlatu al waladu nama, berarti nama tetap kita i'rabkan dulu. Nama fi'lun madin mabniun alal fathi wa fa'iluhu domirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Jawazan wujuban itu paham ya? Disebut mustatir jawazan berarti apa maksudnya? Fa'ilnya boleh muncul, boleh tersembunyi. Al waladu nama, atau ya di sini dulu ya, nama tidur, ini kan fi'il madi, ini fa'ilnya mustatir takdiruhu huwa. Nah bahasa itu dia mustatir, tapi jawazan. Nah maksud jawazan di sini boleh apa? Fa'il. Fa'ilnya ada 2, boleh muncul, boleh tidak. Disebut jawazan. Fa'ilnya boleh muncul dalam kurung zahir atau tersembunyi mustatir atau domir, boleh seperti itu, disebut jawazan. Contoh nama, saya tuliskan namal waladu, ini jumlah apa? Fi'liyah. Mana fi'ilnya? Mana fa'ilnya? Nah lihat, ini fa'il, ini muncul zahir fa'ilnya, tapi jawaz boleh disembunyikan. Jadi contoh pertama ini, contoh kedua nama, itu boleh disebut jawazan. Berarti nama artinya nama waladu artinya apa? Anak itu tidur. Ini apa artinya? Dia tidur. Berarti yang al-walad kita masukkan, kita ganti dengan dia. Itu jawazan. Kalau wujuban maksudnya apa? Wujuban wajib. Apanya? Fa'il. Wajib fa'ilnya muncul. Wajib fa'ilnya tersembunyi. Wajib tersembunyi. Contoh, nimtu,
Saya tidur. Nimtu. Fiilnya mana? Nim. Fa'ilnya? Tuh. Nah ini fiil dan fa'il. Nah maksud tersembunyi di sini ya. Ini kan nimtu, dia itu fa'ilnya ada di sini. Dan fa'il di sini tidak boleh diganti dengan zohir. Tidak boleh diganti dengan zohir. Makanya wajib. Bukan tersembunyi mustatir bukannya. Wajib dalam domir mungkin ya. Bukan mustatirnya. Tapi domir. Wajib dalam bentuk domir. Wajib fa'ilnya tersembunyi dalam kuntum domir. Nah, sedangkan ini nimtu, saya tidur, ini wajib mustatir. Wajib tersembunyi, tidak zahir, tidak begini. Nimtu waladun. Nah, ini kan salah. Kenapa? Tidak boleh muncul fa'il. Makanya wujuban. Itu bedanya ya. Mustatir jawazan dan mustatir wujuban. Cirinya apa? Kalau wujuban, cirinya domir itu mukhotob dan mutakallim. Itu pasti wujuban. Wajib tersembunyi. Sedangkan jawazan itu domirnya goib. Ini saja cirinya ini ya. Cirinya dua ini. Makanya namal waladu berarti mustatir jawazan. Boleh namal waladu, boleh hilang nama, boleh. Kalau wujuban yang ini mutakalim, nimtu. Kalau muhotob nimta misalnya muhotob. Berarti yang ini dua-duanya nimta dan nimtu itu wujuban. Tapi itu kalau nimtu itu kelihatan di baris maksudnya. Memang maksud di sini ada fa'ilnya. Fa'ilnya itu dalam bentuk zohir atau dalam bentuk domir. Yang dimaksud itu fa'ilnya. Mustatir apanya? Fa'il. Fa'ilnya itu boleh muncul, kelihatan zohir. Ini. Yang kedua, boleh tersembunyi dalam arti dalam bentuk domir. Bukan tersembunyinya. Tapi antara zohir dan domir. Kalau boleh, berarti si fa'il, fokus ini ya. Si fa'il boleh zohir, boleh dalam bentuk domir. Mau domirnya mustatir, mau domirnya bukan berarti mustatir tidak kelihatan. Ini juga kan kelihatan yang ini ya. Tu dan ta. Tapi tetap yang dimaksud adalah fa'ilnya jangan zohir. Disebut wajib itu. Wajib tersembunyi mustatir itu. Ditutup. Tersembunyi. Tersembunyi dalam arti bentuk domir. Nimtu, nimta, ini kan domir. Tidak boleh, itu kan? Tidak boleh ada zahir. Nah, tidak boleh itu berarti dia wajib mustatir. Itu yang dimaksud. Jadi fokusnya fa'il ya. Kan fa'il itu bisa zahir, bisa domir. Fa'il itu. Jadi fokusnya dalam istilah mustatir itu lihat. Jadi yang kita fokuskan dua yang ini, boleh atau tidaknya. Kalau fa'ilnya boleh tersembunyi, boleh muncul, nah berarti jawazan. Tapi kalau fa'ilnya tidak boleh muncul, dalam arti muncul zahir, nah berarti dia wujuban. Itu yang membedakan. Jadi yang fa'il kan ada dalam fi'il. Fi'il ada 3. Masih ingat? Fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr. Nah, kalau yang dimaksud
mustatir di sini, jawazan atau wujuban itu, lihat saja yang ini. Kalau goib, huwa sampai hunna masukkan ke sini. Kalau yang wujuban berarti anta sampai antuna dan ana nahnu masukkan ke sini. Kenapa wujuban? Kenapa mustatirun wujuban? Ya karena dia wajib kita sembunyikan, tidak mungkin muncul fa'il yang zahir yang begini, gitu ya. Itu pembedanya. Karena masih ada yang bingung mustatir jawazan wujuban apa? Nah, lihat saja fa'il. Iya, yang kemarin Ustaz yang 8 itu yang mustatir itu kan ada 8-nya itu. Nah, kalau itu masuknya nanti yang apa itu? Yang fa'il yang 8 dari mulai fa'ala, terus fa'alat, terus yaf'ulu, taf'ulu, hiya, taf'ulu, anta, dan af'ulu terakhir, af'ulu dan af'ulu, uf'ul, af'ulu, naf'ulu, uf'ul. Itu kan mustatir, bukan baris, ya. Mustatir bukan baris. Jadi domir itu ada yang mustatir, ada berapa tadi? 8 mustatir, ada yang baris. Nah, kalau mustatir yang 8 di 3 fi'il itu ya. Fi'il madi, mudhari, fi'il amr itu mustatir. Jadi bahasanya tetap mustatirun. Kalau yang barid sisanya. Sehingga saat kita membaca yang ini, misalkan fa'ala, kemudian apa? Fa'alat, terus yaf'ulu, terus taf'ulu hiya, terus taf'ulu anta, af'ulu dan naf'ulu. Nama satu apa? Uf'ul. Totalnya 8. Nah, ini semuanya mustatir kan ya? Mustatir. Fa'ala mustatir. Tapi lihat yang mana tadi? Yang mustatir jawazan. Yang mustatir jawazan yang mana? Nah, sekarang yang mustatir wujuban. Nah, itu pisahkan begitu ya. Yang ini lihat ini dah. Ini kan domir goib. Dia goib berarti dia jawazan ya. Jawazan. Maksud jawazan itu fa'ilnya boleh muncul. Fa'ilnya boleh muncul. Mau fa'ala, mau fa'alas, mau yaf'ulu, mau taf'ulu hiya, boleh muncul. Berarti jawazan. Mustatirun jawazan. Adapun yang wujuban, yang wajib ya. Berarti mana? Taf'ulu anta. Terus? Nah, yang ini ya. Yang ini masuk ke wujuban. Cirinya yang ini goib, yang ini mutakalim dan muhotob dan mutakalim. Silahkan nanti ketika jawazan wujuban yang ini, kan ini mustatir. Dan ini kalau dia disembunyikan, ya, kalau dia disembunyikan berarti dia tidak bisa itu. Makanya hanya 4 ya. Taf'ulu anta, af'ulu, naf'ulu, uf'ul. Oh, itu berarti bukan nimta ya. Tapi harus ke domir fi'il mudhari, apa fi'il mudhari dari anta?
Dari na Oh, enam. fi'il mudhari tanamu. Tanamu ya. Kemudian kalau domir ana yang ini nih. Anamu. Anamu. Jadi gunakan yang ini. Bukan nimta dan nimtu, tapi gunakan yang ini. Pokoknya yang mustatir. Yang lainnya kan baris ya, sisa. Yang sisanya baris. Sisanya baris. Baris itu nampak, kelihatan. Ada yang tahu kemarin ada salah tulis katanya 6 ya. 6 na albanatu 6 gitu ya. Anak-anak perempuan kecil itu tidur. Bukan 6 tapi nim. Kenapa? Nanti kita belajar nama yanamu karena asal dari kata nawima gitu. Nawima fa'ila. Terus yang tadi dilihat mengi'rab jumlah, simpan di garis baru. Terus sudah 90% ya. Sudah bagus. Kalau tulisan paling ya kumaha ieu tulisan banyak. Di kudratna ya. Tapi harus tahu kaidah-kaidahnya. Jadi harus tahu kaidah-kaidahnya bagaimana gitu. Menempatkan itu. Paling apa yang diberi tanda, silahkan yang mau ditanyakan. Saya beri tanda ya. Nah, terus buka buku IOP beberapa gitu. Ya. Yang IOP-nya itu yang untuk domir baris misalnya itu disebutkan. Itu domir baris apa terus nanti dia baru. Jadi untuk yang failnya yang sebagai khobar ini dia disebutkan dulu. Ya, baik. Beri contoh yang di kitab yang lain. Ada tidak? Coba ada i'rab di kitab yang dibahas, coba. Kita bandingkan. Karena yang lain juga kan ada bukan hanya dimunculkan baris tapi dimunculkan dhahirah. Dhahirah fi akhirih, ala akhirih. Kita dihilangkan itu karena mengi'rab itu ada di akhir gitu. Fi akhirih kita hilangkan. Walaupun ada tetap. Tapi coba ada yang bukunya dibacakan. Ya, silakan. Lihat fi'lun madin terus mabni. Nanti yang nama atau nama? Oh, nama. Di kitab apa itu? Ya, diulang. Nama fi'lun madin terus mabniun alal fathi terus aliful isna. Oh iya, bagusnya sebutkan domirun muttasilun terus mabniun alas sukun ya, sukun terus fi mahalli raf'in sebagai apa? Fa'ilun ya. Lihat nama fa'alanya, nama fi'lun madin mabniun alal fathi. Nah, lihat jangan dilihat di sini. Kalau cara mengi'rab akhiran fi'il, lihatnya di ain, di lam. Fa'ala. Lihatnya di sini. Nah, yang ini.
Fa'ala jangan di sini. Jangan di alif. Karena ini fathah, maka mabniun alal fathi. Benar. Seperti yang namat. Namat. Mabniun ala apa? Jangan sukun. Tapi mabniun ala alal fathi. Itu tambahan ya. Mabniun alal fathi. Karena ats di sini dia huruf, bukan isim. Nama fi'lun madin betul, mabniun alal fathi betul. Nah, aliful isnain. Nah, ingin menjelaskan fa'il kan ya? Berarti tulis ini aliful isnaini atau kalau mau al alifu titik dua. Nah, boleh begitu? Al alifu titik dua aliful isnaini domirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahali raf'in fa'ilun. Hah? Ini muttasil alif ini ya. Bersambung ke nama muttasil. Jadi sekarang domirnya sudah bersambung ke fi'il. Kan nama sudah masuk ke ini. Kan kalau dipisah begini, nama ditambah apa itu? Huma ya. Nah, huma ini tidak lagi ini, dia sudah muttasil jadi nama. Tuh. Ini kita rubah jadi ini. Oh, ini namanya muttasil, bersambung. Tidak berpisah. Ya, kalau domir yang berpisah hanya dua, huwa, humahum dan iyahu. Selain ini adalah muttasil. Ya. Yang mana? Yang ini. Ini semuanya munfasil. Munfasil, karena hanya dua yang munfasil, terpisah. Semuanya pasti muttasil. Bisa muttasil dengan isim, muttasil dengan fi'il, dan muttasil dengan huruf. Semua muttasil. Kalau munfasil hanya ini saja. Huwa fi mahali raf'in, iyahu fi mahali nasbin. Hanya dua, tidak ada yang lain. Kalau munfasil, tapi kalau muttasil semuanya. Munfasil semuanya. Makanya kalau lihat ini, ya dia pasti munfasil. Tersambung dia dengan fiilnya. Itu muttasil dan munfasil. Saat i'rab sebutkan. Domirun muttasilun. Jadi bedanya kalau yang antara itu kan fa'ilun langsung kita menyebut fa'ilnya di depan, kalau yang seperti itu menyebut fa'ilnya di belakang ya. Kalau yang ini memang kalau yang mabni disebutkan dulu dia domir atau isim ya. Isimnya apa? Kan yang dimis ya deh. Yang mabni domir, isim isyarah, isim mausul, isim istifham dan isim. Nah, kalau karena dia mabni, sebut dulu dia gitu. Jangan dulu ke i'robnya. Sebut dulu teh. Lihat, kan ini domir. Ini domir, alif ini ya. Maka disebutkan domirun muttasilun. Kalau di yang lain ini muncul dulu yang ini. Aliful isnain langsung ke sini. Fa'ilun. Nah, gitu. Di kitab yang lain ada yang begitu. Aliful isnain langsung fa'ilun, domirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahli raf'in titik. Bedanya ini saja dibawa ke sini. Berarti disamakan dengan yang mu'rob. Al-waladu dah. Sebagai apa dia? Kan tidak sebut itu kan langsungnya jabatannya. Berarti al-waladu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Sekarang aliful isnain langsung ke sini fa'ilun. Nah, tapi ke sini bukan marfu.
Domirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahali raf'in titik. Karena dia tidak bisa, kita tidak bisa nyebut marfu'un, tidak bisa ya. Karena dia mabni. Anu mabni mah fi mahali, isim-isim yang mabni itu bahasakan fi mahali. Makanya ada ulama mengatakan, sudah saya ini jelaskan dulu yang ini. Nah, ngejelasannya berarti dia aliful isnain, dia domirun, dan dia bersambung ternyata muttasilun. Nah, dia mabni atas apa? Baru ini i'rabnya fi mahali raf'in fa'ilun. Boleh kalau yang itu mau disebutkan langsung fa'ilun fi mahali raf'in domirun bisa ya. Tapi kalau kita mengirobnya, kalau yang mabni yang dimish gitu ya, itu diinikan, disebut dulu jenis dia isim apa gitu. Kalau yang baris ada tidak yang tadi? Ini Pak Ustaz, jadi nama ini kalau yang saya punya fi'lun madhi mabniun ala aliful ini dianggap misalnya boleh. Oh, mabniun ala dulu. Nama ada teka koreksi kobrinya. Ya, Nah, harus ke sini dulu. ala fatih dulu. Kan aliful ism bukan fi'il madinya, tapi fa'il. Jadi beda. Karena dia sudah ada dua kata. Satu nama sebagai apa? Fi'il. Yang satu fa'il. Jadi satu-satu dulu. Nama fi'lun madin mabniun alal fathi. Itu dulu. Fa'ilnya baru ke sini. Kalau ini nama fi'lun madin mabniun alal alifil isnain, berarti tidak. Karena yang kita tanda mabninya itu harus dengan itu. Dengan itu ya. Yang ininya Bu, yang lam fa'ala. Lihat lam fi'il harokat. Kalau aliful isnain dia sebagai fa'il. Berarti dirubah sedikit. Aliful isnain ya. Begituun wawul jamaah. Jadi banyak cara itu yang kan cara mengirab itu beda-beda ya. Banyak cara. Ada yang Litisolihi binun bitail mutaharrik. Litisolihi binunin niswah. Banyak gitu. Kenapa nimtu tuh? Saya tidur. Kenapa dia fi'il madinya mabninya sukun? Karena bersambung dengan ta mutaharrik, ta yang berharokat. Ta itu ada dua, ta ta'nis sakinah dan ta mutaharrik. Tapi kita tidak langsung saja gitu. Nanti kalau ada di kajian online yang lain itu bandingkan. Ketika sudah bisa masuk semuanya, silahkan masukkan gitu. Karena kita mengi'rab itu yang memang selama itu benar boleh gitu. Kan tujuan i'rab itu menjelaskan. Kalau ternyata setelah dijelaskan ngerti, berarti bukan i'rab gitu. Karena ini menjelaskan nama. Jadi kalau bahasa Indonesia begini maksudnya, nama, fi'il dan fa'il. Fi'ilnya nama, kemudian fa'ilnya alif gitu. Itu menjelaskan i'rab itu. Hanya karena ini adalah bahasa orang Arab, diarabkan seperti ini. Itu masalahnya. Saat kita baca Quran dengan bahasa kita saja sudah bisa. Nama, mana fi'ilnya? Nama. Mana fa'ilnya? Aliful. Itu sudah i'rab. Sudah benar ya itu ya. Sudah benar. Yang mana Bu? Nomor 5 coba. Yang mana? Bacakan. Al-bintani namata. Al-bintani mubtadaun marfu'un wa alamatu rafihi al-alifu li'annahu musannan. Namata berarti fi'lun madin mabniun ala
Terus aliful isnain. Kalau mau lengkap silahkan. Ya. Kalau ingin dilengkapkan tak tanis kembali ke situ. Namata. Sebetulnya fa'ilnya mana? Fa'ilnya mana? Fa'il. Udah saja ini. Sebetulnya udah cukup. Namata kan ini aliful isnain domirun muttasilun mabniun alas sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Sudah namata saja, berarti fi'il madi mabniun alal fathi, kan namat asalnya, tapi karena dengan aliful isnain jadi namata. Jadi namata gitu. Kalau mau lengkap silahkan. Dia betul. Tak di situ huruf menunjukkan muannas. Karena kalau dia muzakkar yang ini yang tadi. Tuh. Nama ini kan muzakkar. Agar membedakan dengan muannas tambahkan taknis. Nah, ini masih disebut taknis sakinah. Makanya di ajurumiyah ini hilang. Di kitab ajurumiyah hilang, tidak ada yang itu. Karena dianggap sudah cukup dengan ini. Nama aliful isnain. Ini juga sudah aliful isnain. Berarti kalau mau disebut ini berarti ta'ud ta'nisis sakinatu harfun mabniun alas sukun, berarti ya alas sukun. Terus la mahalla lahu minal i'rab. Terus wa hurrika bil fathi lit takhallusi minil tiqais sakinaini. Paham yang itu? Kenapa wa hurrika? Namata kan asalnya namat sih ya. Namat tambah alif. Lihat, namat tambah alif. Kan sulit dibaca. Namat itu ada mabniun ala atsnya ya. Tasnya mabniun ala sukun. Tapi ternyata dalam kenyataan dibaca fathah. Makanya wa hurrika bil fathi lit takhallusi minil tiqais sakinain, untuk membebaskan bertemunya dua sukun. Sukun pertama di mana? Ta. Sukun kedua di mana? Alif. Karena alif tidak menerima harokat. Boleh itu. Itu mah keren itu mah. Hebat gitu ya kalau mau di i'rab seperti itu. Tapi kalau dengan aliful isnan saja sudah itu ya sudah cukup. Jadi al bintani namata itu ya. Namata. Tapi kalau seadanya itu boleh ya. Jadi tidak ada ta'ud ta'nis sakinah, tidak dibahas gitu. Jadi kalau tidak dibahas begini sederhananya, namata fi'lun madin mabniun alal fathi, terus wa aliful isnain domirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Jadi ats yang ini tidak dibahas. Kalau dibahas kesini kan tuh. Silahkan. Jadi lihatnya yang lam ya, yang lam. Namata. Oh, berarti mabniun alal fathi yang ini. Mabniun alal fathi. Yang di mim. Mau langsung silahkan. Mau diulang kembali ta'ud ta'nis sakinah. Ta yang menunjukkan perempuan itu. Fa'ala. Jadi fa'alata. Wah itu. Kalau
Bisa. Ya, itu baru i'rab. Belum sorob. Sorob. Sorob kan nanti di akar katanya ya. Nomor 6 apa? Albanatu nimna. Nimna. Oh ya, silakan. 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 Albanatu nimna. Albanatu mubtadaun marfuun wa alamatu rafihi ad-dhammatu. Nimna. Jangan dulu jumlah. Dia apa? Fi'il apa? Fi'il madi. Sok di i'rab fi'lun madin mabniyun alas sukun. Sekarang fa'ilnya mana? Wa nunun niswati domirun muttasilun mabniyun alal fathi fi mahalli raf'in fa'ilun titik. Baru wa jumlatu nimna fi mahalli raf'in khobarun gitu ya. Jadi fi'lun madhi mana alat pakai nggak pakai li'anahu jam'ah atas kain kayak gitu ya. Tidak harus juga. Cukup apa namanya? Tanpa jama muannas. Kalau jama muannas salim nanti ada yang itu albanatunya. Bukan yang nimnanya. Oh nimna. Kalau mau di albanatu masuk. Tapi dia bukan jama muannas salim ya. Jama taksir. Kalau jama muannas salim Nimnanya nggak usah. atun dan atin. Jadi tidak usah. Tidak usah. Tidak usah ya. Baik, kalau tidak ada berarti belum masuk ke ini ya. Yang khobar goir mufrad. Yang syibhu jumlah. Syibhu jumlah. Baik, itu yang dapat disampaikan. Tidak ada PR ya. Hanya PR yang sorob saja. Ya. Cukup sampai sini. Alhamdulillah. Dikembalikan ke MC. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat depan belum tentu libur kalau Ustaz mau. Mangga. Silakan dimusyawarahkan.